Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, bantu kami untuk tidak melihat tanda tetapi menyelami, menyimak tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang Katolik. Semoga mata hati kita terbuka dan membuka diri terhadap karya Allah dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, minta tanda adalah suatu kerinduan hati setiap orang. Kita saja sampai zaman sekarang minta tanda. Betulkah Tuhan mencintai kita? Betulkah Tuhan mengasihi kita? Dan seterusnya. Ya, dan itu diminta juga oleh orang Yahudi kepada Yesus. Dan Yesus mengatakan kalian orang yang jahat. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri secara fisik, secara biologis apa yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka tidak percaya. Dan itu bukan hanya kepada orang Yahudi pada umumnya, kepada para rasul pun. Ketika Yesus mengatakan bangkit, mereka juga tidak percaya. Bahkan Thomas mengatakan cucu jarinya pun tak akan percaya kalau dia belum menyentuh cucu jari. Dan itu pengalaman kemanusiaan kita semua. Tak seorang pun tidak ingin mendapatkan tanda. Dan seandainya ada tanda pun kita seringkali juga lupa. Coba mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Mujizat-mujizat yang dilakukan dalam kehidupan kita, tapi kita sering lupa. Masih tetap percaya, masih tetap jugul, masih tetap keras kepala. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, coba perhatikan, kita kalau pergi ke gereja, itu tanda yang paling besar yang Tuhan berikan. Bagaimana imam yang diberi kuasa oleh gereja, oleh Kristus kepada gereja, gereja kepada para imam, kepada para uskup, yang roti terigu itu diubah menjadi tubuh Kristus. Yang dilakukan oleh imam, itu mujizat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita. Berapa banyak mujizat yang diberikan oleh Bunda Maria, kita bisa melihat di Medjugorje, di Fatima, di Lourdes, di banyak sekali banyak. Tapi apakah orang bertobat? Tidak juga bertobat. Jadi bukan mujizat itu tidak serta-merta mengubah hati orang. Tidak serta-merta, saya bilang. Ada yang bisa mengubah, ada yang bisa tidak. Ya. Kemarin di YouTube ada seorang yang jatuh dari jurang di Bali, di suatu jurang jatuh 40 meter, tapi dia masih diselamatkan Tuhan. Mujizat bagi dia, apakah nanti kemudian bertobat bagi orang lain? Juga tidak bisa. Jadi maka mengapa yang penting bagi kita sekarang adalah apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jangan melihat mujizat tapi mengalami, merasakan. Coba kita hening, kita diam sebentar dalam hidup kita. Kita perhatikan apa yang kita alami itu. Kita rasakan, kita lihat, kita tarik nafas, kita melihat kehidupan kita yang penuh dengan banyak mujizat-mujizat kehidupan. Tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda rahmat Tuhan berikan. Jadi kekurangan kita dalam mengalami mujizat karena kita tidak hening, kita diam. Kita tidak duduk diam, kita tidak mengalami, kita tidak merasakan mata, pikiran, hati dan seluruh diri kita rasakan. Ya, mengalami Tuhan yang sudah ada dalam diri kita. Ketika kita merayakan Ekaristi, setiap kali kita merayakan Ekaristi itu adalah mujizat Tuhan. Apakah Anda dan saya dan kita semua merasakan dan melihat mujizat Tuhan itu, tanda-tanda itu? Mari kita belajar untuk diam hening. Mari kita belajar untuk merasakan, mengalami sendiri ya apa yang telah ada Tuhan berikan dalam diri kita. Ya, Anda ingat ketika kita dibaptis Tuhan Yesus hadir. Krisma, ketika kita menerima komuni kita juga menerima Yesus. Ya, hadir dalam diri kita. Betapa mengagumkan, betapa luar biasa. Semoga mata batin kita dibuka oleh Tuhan untuk melihat segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua sehingga kita semua mata batin kita terbuka dan membuka diri bahwa Tuhan selalu hadir dan mendampingi kita. Berkat Tuhan, Bapa, Putra dan